Shalom, selamat pagi. Ya. Minggu ini kan kita diingatkan Tuhan ya, boleh dibilang diajar lagi sama Tuhan. Setelah sekian lama kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, Tuhan mau ajar kita lagi tentang mengucap syukur. Sama kayak kita, sama anak-anak kita. Dari kecil, ayo dong, bilang terima kasih. Kalau dikasih apa-apa sama orang bilang terima kasih. Nah kita kan kayaknya sekarang diingetin lagi setelah sekian lama jadi anak Tuhan, kita diingetin lagi untuk bersyukur. Ada yang salah gak gitu ya dengan bersyukurnya kita? Nah tapi ini yang bahwa Tuhan ingin kita memiliki pemahaman yang benar tentang bersyukur. Ya. Jadi memang keadaan bahwa kebenaran itu ada bahwa kebenaran yang dari firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan itu memang boleh dikatakan lama-lama bisa menyimpang dari kebenaran yang dari Tuhan, akhirnya pakai kebenaran manusia. Itu bisa terjadi. Ya jadi makanya mungkin bersyukur yang selama ini yang Tuhan inginkan, yang sebenarnya yang seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi ternyata bisa menyimpang dan akhirnya tidak lagi menjadi yang berkenan sama Tuhan, tapi yang kita suka aja gitu, ya. Nah ini bahwa degradasi kebenaran, penurunan hal kebenaran itu bisa terjadi, bahkan kalau kita ingat-ingat lagi tentang Christmas ya, tentang Natal. Bahwa Yesus itu didatangin sama 3 orang Majus, kan itu berpuluh-puluh tahun kan kita meyakini bahwa Yesus itu orang Majus itu cuma 3 orang gitu kan. Nah ternyata ketika kita mau balik lagi ke Bible, back to Bible, akhirnya kita memahami bahwa ternyata bukan 3 orang gitu ya. Nah bahkan beberapa minggu yang lalu juga tentang Yakub yang kita yakini bahwa Yakub itu seorang penipu gitu kan. Nah ternyata kan yang bilang Yakub nipu tuh Esau, karena Esau merasa tertipu, merasa jadi korban, jadi Esau yang bilang bahwa dia udah 2 kali nipu aku gitu. Nah itu kan pernyataan dari Esau sendiri. Nah demikian juga dalam hal mengucap syukur gitu ya. Nah jangan-jangan ucapan syukur yang sering kita ucapkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang maksudnya bukan pemahaman yang benar ya. Nah, tapi oleh karena itu minggu ini kita diingatkan kembali tentang mengucap syukur. Nah bahwa mengucap syukur itu kita mengucapkan syukur itu bahwa kita sudah terima hal yang baik, kita terima sesuatu dari Tuhan ya, being grateful, thankful itu sesuatu yang baik ya. Nah, tapi kadang-kadang setelah kita mengucap syukur itu, apakah kita betul-betul mengucap syukur dan kita mengalami hal yang wow gitu, atau ada kelepasan, atau malah kita tetap kecewa. Nah, kadang-kadang orang mengucap syukur juga gini, mengucap syukur karena misalnya luput dari kecelakaan, luput dari orang mau nipu, aduh bersyukur nggak kena ketipu. Oh nggak kena kecelakaan, atau kecelakaan untung cuman mobilnya nggak kena, aduh bersyukur mobilnya doang yang kena atau motornya doang yang kena, saya enggak gitu. Nah ada juga orang yang bersyukur karena gini, punya 5 barang, 4 barangnya hilang, tinggal 1, aduh bersyukur. Yang 1 masih bisa diselamatkan misalnya. Apalagi kadang-kadang kita bersyukur karena udah habis-habisan, udah nggak tahu lagi berbuat apa, ya udahlah disyukurin aja lah. Nah pertanyaannya gini, di mulut bersyukur, tapi apakah hati kita bersyukur? Apakah itu keluar dari hati? Ataukah cuma sekedar untuk supaya ya udahlah, supaya kita jadi tenang, supaya kita jadi bisa menjalani hidup, ya udah disyukurin aja lah, ya sama dengan ya udah pasrah aja lah gitu. Nah tapi Tuhan mau yang gini, kita bersyukur dan sampai akhirnya kita menyadari bahwa kita orang-orang yang menang kok. Nah ini yang Tuhan mau, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dan mengalami banyak hal bersama Tuhan. Jadi
bersyukur itu harusnya kita mengalami peningkatan dalam hidup. Bukan akhirnya ya udah bersyukur aja, disyukuri, tapi kecewa terus sama Tuhan. Nah orang yang kecewa kan lama-lama turun, lama-lama kan menurun hidupnya. Rohaninya bisa menurun. Tidak bersungut-sungut sih, tapi di dalam hati bersungut-sungut. Kesal terus gitu. Nah untuk di tahap tertentu orang masih bisa bersyukur. Hilang 10.000 orang masih bisa bersyukur. Tapi kalau udah habis-habisan, apakah orang masih bisa bersyukur? Nah ini yang Tuhan mengajarkan gini. Dan bersyukur itu yang jadi masalahnya adalah itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan itu bisa bersyukur. Karena itu kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dulu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 kita tahu ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur, mau dalam kondisi apapun juga sebenarnya Tuhan mau kita mengucap syukur. Dalam segala hal, kalau ngomong segala hal ini ya, ini bicara tentang berarti terus menerus, setiap hari, dalam anything, apapun kita mengucap syukur, dalam segala all manner, segala perbuatan kita mengucap syukur. Jadi pokoknya kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh whatsoever, whosoever, kita itu namanya segala hal. Ketemu orang yang nyebelin, kita bisa bersyukur. Ketemu keadaan yang nyebelin, kita bersyukur. Apapun kita bersyukur karena itu kehendak Allah. Tapi kan ini gak gampang, teori gampang. Tapi prakteknya kan gak semudah itu. Nah oleh karena itu Tuhan mau ajar kita. Dari Matius 11 ayat yang ke-25 ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Yesus ajarkan gini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah Tuhan mau ajarkan kita. Belajar dari Yesus bagaimana dia bersyukur. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah di dalam bahasa aslinya kata mengucap syukur, bersyukur ini yaitu examologeo. Ya, examologeo. Ini punya arti gini. Mengakui. Ya, mengakui secara terbuka. Dan secara sukacita, ya, joyfully dan openly. Tuhan, dan juga punya arti memberi penghormatan, ya. Nah, jadi dalam bersyukur ini yang Tuhan ajarkan bukan cuma sekedar untung saya luput, untung cuman yang kena COVID tetangga saya kagak, untung bukan cuma sekedar itu. Tapi Tuhan mau ajar kita. Aku bersyukur kepadamu. Yesus bilang, Yesus menyatakan dan mengakui bahwa dia bersyukur karena Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Bukan masalah yang bersyukur karena keadaan saya. Tapi dia bersyukur karena Tuhan. Kalau bersyukur karena keadaan kita, ada di satu titik di mana kita bisa kecewa karena keadaan kita begitu amburadul. Keadaan kita bisa berubah. Situasi kita bisa berubah. Dari situasi yang di atas bisa turun ke bawah. Tapi yang tidak berubah itu Tuhan. Makanya kenapa kita harus bersyukur bahwa Tuhan langit dan bumi. Bapa yang kekal. Allah pencipta langit dan bumi yang tidak berubah. Yesus bersyukur kemarin dikatakan bahwa dia punya mindset kerajaan bahwa apapun yang terjadi di muka bumi, segala sesuatu bisa terjadi di muka bumi. Kita hidup di bumi yang tiba-tiba orang bisa nipu kita. Tanpa diundang orang bisa nipu. Keadaan bisa membuat sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi. Ketika Yesus berhadapan dengan
harus memberi makan 5.000 orang lebih itu. Ini nggak gampang. Tapi dia datang sama Bapa. Dia tahu, dia sadar Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi. Bapa itu Allah, Raja yang berkuasa, yang kaya akan segala sesuatu, yang pasti akan memenuhi segala kebutuhan. Makanya dia datang sama Tuhan. Dia datang sama Bapa. Yang tidak, posisi Bapa itu tidak pernah berubah. Ada pengakuan, artinya gini, bukan cuma sekedar kata-kata positif, tapi dia betul meyakini yang keluar dari iman percaya. Bahwa kita bersyukur, kita mungkin hari ini ngalamin sesuatu, tapi kita tetap punya Bapa yang mengendalikan segala sesuatu. Kita punya Raja yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita punya Allah yang yang berkuasa, yang bahkan dia sendiri Allah yang menjanjikan punya masa depan yang cerah dan berbahagia. Ini gak berubah loh. Bahwa Allah itu adalah Allah yang memegang kendali, Allah yang menyediakan, Allah yang memulihkan, Allah yang memberikan kekuatan. Segala yang kita butuhkan Allah punya. Dan itu tidak berubah. Jadi bukan bersyukur karena cuma sekedar keadaan kita hari ini. Gak kena COVID lah. Gak keserempet lah. Bukan masalah di situnya. Kalau kita berpegangan sama kondisi kita. Kan hidup ini gak selalu dalam kondisi yang baik. Ada kadang-kadang sampai terpuruk. Apakah kita masih bisa bersyukur sampai dalam hati kita bersyukur, bukan di mulut aja. Jadi bersyukur itu bukan cuma sekedar menyenangkan orang yang mendengar, ya, tapi berkenan gak sama Tuhan. Nah, sebenarnya arti bersyukur itu juga ada yang namanya eucharisteo ya. Itu artinya grateful atau thankful. Nah, itu semua orang tahu tentang bersyukur ini. Tapi lewat bersyukurnya yang Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan adalah Yesus mengatakan bahwa dia mengakui segala situasi yang dihadapi, dia mengakui dengan secara terbuka dan secara dengan sukacita bahwa Bapa itu Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia bisa menyediakan, dia bisa melakukan apapun juga. Nah, jadi ini juga yang terjadi sama Paulus ya. Di tengah pelayanan Paulus pun dia ngadepin yang namanya persoalan. Dia ngadepin yang namanya kekurangan. Dan sampai satu saat dia betul-betul kekurangan dan dia dibantu sama jemaat pada waktu itu ya. Jemaat ngumpulin duit kasih ke Paulus. Dan Paulus nggak bilang, aduh bersyukur ya, terima kasih ya kalian sudah mengumpulkan duit. Dia bukan cuma segitu. Dia nggak menyatakan bahwa, waduh udah deh, saya udah nggak ada pergumulan lagi nih, karena semuanya udah disediain. Dia nggak cuma bilang, dia nggak ngomong begitu. Kalau kita lihat di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, ini dalam keadaan kondisi susah. Ayat ke-16 saya lewat aja. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ayat yang ke-19 dikatakan, dia menyatakan secara terbuka, secara sukacita, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi dia bersyukur bukan karena semuanya sudah tercukupi, dia bersyukur karena dia punya Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Nah makanya kalau kita lihat bahwa yang dia fokus dia itu dia bersyukur karena dia tahu dia punya Allah. Makanya waktu dia di penjara, waktu Paulus ngalami aniaya,
Waktu Paulus mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan di dalam pelayanan, dia bisa bertahan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Karena dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Jadi dia bukan bersyukur karena keadaan, dia bersyukur karena dia punya Allah yang hebat. Nah, ini yang harusnya menjadi pegangan buat kita. Kalau kita bersyukur sama keadaan itu bisa melorot abis-abisan. Kita bisa hidup, orang bisa abis-abisan. Pertanyaannya masih bisa bersyukur gak? Dan ini yang terjadi sama Ayub. Kalau kita punya 5 barang tadi saya katakan, 4 hilang, masih punya 1. Kita masih bisa bersyukur, betul? Waduh, untunglah cuma hilang 4. Kita bisa selamatin 1 nih. 1 aja udah bisa bikin kita bisa hidup lah. Nah, tapi Ayub, dia bukan kehilangan 1 dari anak-anaknya. Dia bukan kehilangan 9 dari anak-anaknya. Dia kehilangan 10-10-nya. Bukan aja kehilangan itu, dia kehilangan kambing, dia kehilangan unta, dia kehilangan lembu, dia kehilangan keledai, dan dia kehilangan kesehatannya dia. Ini benar-benar rasanya buat kondisi Ayub, yang terbaik buat Ayub adalah dia marah sama Tuhan. Betul? Dari orang yang posisinya paling atas di negeri, sampai akhirnya dia harus habis-habisan ancur-ancuran. Gak ada yang bisa diselamatkan, anaknya semua mati dalam 1 malam. Musibah 1 malam ini. Ini gak gampang. Belum lagi teman-temannya menghakimi, ngomong yang jelek tentang dia. Ini gak gampang, saudara. Belum gatel di dalam tubuhnya yang digaruk aja gak mesti pakai beling. Ini kondisi yang gak bagus loh. Sampai ada di 1 titik. Kita lihat di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, ini yang keren nih. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ini satu pernyataan, satu pengakuan. Ya, ayat yang coba balik lagi ke Ayub 42 ayat yang kedua. Satu pengakuan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini dia udah habis-habisan loh. Tapi dia bisa mengakui gak ada yang gagal. Jangan kadang-kadang ya kita dihadapan dengan sebuah masalah, ketipu, punya persoalan yang kecil, belum apa-apa udah bilang, udahlah gak mau berurusan lagi sama Tuhan. Wah udahlah percuma, gue udah taat, gue udah lakukan ini itu, buktinya kayak gini. Tapi Ayub dalam kondisi yang abis-abisan ancur-ancuran, dia masih bilang Tuhan gak ada satupun rencanamu yang gak. Ini namanya bersyukur. Nah yang bersyukur yang seperti inilah buat Tuhan. Ini orang mesti dipulihkan. Orang ini mesti ngalamin sesuatu dari Tuhan. Karena dia tahu, karena gini, yang dia fokusnya bukan sama keadaan, dia fokus sama Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Allah yang dahsyat yang dia bilang bahwa rencana Allah yang dahsyat ini tidak pernah gagal. Ini bukan main-main. Sebuah pengakuan yang keluar dari iman dan percaya ini. Makanya gak heran buat Tuhan. Bahwa Tuhan akhirnya memulihkan keadaan dia. Mungkin dia pernah dalam satu kondisi dia juga pernah mengatakan hal yang salah juga terhadap teman-temannya. Nah makanya dia dikatakan ayat yang ke-6 oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Tapi intinya adalah ada satu titik di mana dia bersyukur, dia mengakui bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencana. Nah ini saudara, jadi kalau yang membuat kita memiliki harus bersyukur dengan pemahaman yang benar, bukan cuma sekedar kita bersyukur karena kondisi kita hari ini masih baik-baik aja.
kondisi kita hari ini terluput dari A, B, C, D. Tapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang berdaulat, yang berkuasa penuh atas alam semesta, berkuasa penuh atas hidup kita. Dia mengendalikan segala sesuatunya, kita bersyukur untuk itu. Kita punya Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Kita punya Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita di bumi ini. Itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Keadaan kita berubah, dia tidak berubah. Nah itulah makanya kalau dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 harus bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal ini. Ya dalam segala hal mengucap syukur. Mau hal apapun juga karena Allah kita tidak berubah. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Dan bukan cuma yakin, berani mengakui. Nah oleh karena itu saudara, untuk itu kita gak bisa bilang bahwa, iya tapi saya juga kalau dalam masalah saya ngomongnya positif kok. Saya selalu ngomong bahwa Tuhan baik. Semua orang bisa bilang Tuhan baik. Kenal gak? Ya, kita bisa bilang Pak Jokowi baik, tapi kita kan gak kenal dia. Tapi untuk mengakui secara terbuka dan secara sukacita itu benar-benar keluar dari hati yang betul-benar paham sifat Allah. Tahu sifat Allah. Tahu siapa yang kita sembah. Jadi mau gak mau gini, kita gak bisa jadi orang Kristen yang sekedar tahu firman. Tapi tidak kenal Tuhan. Nah oleh karena itu untuk kita betul-betul, kita gak tahu ke depan keadaan seperti apa. Tapi Tuhan udah ingatkan jauh-jauh hari ini. Tentang bersyukur. Bukan karena keadaan kita saja kita bersyukur, ya. Tapi kita bersyukur Allah yang pegang kendali dalam hidup kita. Allah yang mengatakan bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Nah, punya pemahaman yang seperti ini, itu yang membuat orang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah kuncinya adalah, kenal gak kita siapa Tuhan kita? Punya hubungan gak kita dengan Tuhan? Ya, jadi jangan cuma sekedar mengucap syukur supaya terlihat baik. Berkenan gak sama Tuhan ucapan syukur kita? Memuliakan Tuhan gak? Ya, memberikan penghormatan gak sama Tuhan di dalam bersyukur itu? Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan kita pagi hari ini, minggu ini kita belajar lagi. Bukan cuma belajar bersyukur, kita belajar lagi untuk kenal Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya pengertian yang kemarin dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Punya satu keinginan, kerinduan untuk cari kerajaan Allah. Mau paham lagi tentang kerajaan Allah. Pengen cari tahu lagi tentang Tuhan. Tentang kerajaan Allah. Dan tentang posisi kita di dalam kerajaan Allah itu seperti apa. Makanya kalau kita paham ini, maka ketika kita menghadapi situasi, kita akan melihat, kita bersyukur, kita bisa mengakui bahwa Allah tetap pegang kendali dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.